Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Para majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, yang mudah-mudahan selalu kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam segala urusan kita, dimudahkan oleh Allah dalam segala apapun yang kita inginkan dan cita-citakan, dan mudah-mudahan tidak lupa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah setelah 20 hari lebih, 24 atau 25 hari kalian berlibur, alhamdulillah. Sekarang waktunya untuk kembali ke pondok, ya, kembali ke pondok. Anak-anak sekalian, setiap diri manusia itu mempunyai 3 dimensi. Semua diri manusia. Dimensi yang pertama, dimensi jasad atau tubuh. Nah, dimensi jasad atau dimensi tubuh ini kita gak bisa milih. Kita terima jadi. Terima jadi. Yang laki-laki gak pernah minta lahir jadi laki-laki. Yang perempuan tidak pernah minta lahir untuk jadi perempuan. Dan dimensi jasad ini otoritasnya adalah otoritas Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dari berbagai macam bentuk, kulit saja, ada yang kulit hitam, ada yang kulit sawo mateng, ada yang kulit putih, bahkan ada yang bulet. Dari segi tampilan fisik, ada yang tegap besar seperti orang-orang Afrika, orang-orang Eropa, orang Amerika. Ada yang biasa-biasa saja, tidak tinggi dan tidak kecil, dan ada yang kecil dan pendek. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Kita semua terima jadi. Yang laki-laki pun ada yang ganteng, ada yang gak ganteng, ada yang biasa aja. Yang perempuan pun ada yang cantik dan ada yang biasa aja. Dan itu kita tidak boleh menyesal dan tidak boleh minder. Karena itu semua adalah terima jadi, merupakan sunnatullah. Jelas ya? Paham? Jadi yang laki-laki gak usah nyesel jadi laki-laki. Yang perempuan gak usah nyesel jadi perempuan. Ya itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak bisa intervensi diri kita sendiri mau jadi apa, dan gak bisa milih soal bentuk fisik dan bentuk tubuh. Tapi ingat, Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak ngelihat bentuk fisik kita. Kenapa enggak dilihat oleh Allah? Karena itu adalah urusan Allah. Itu dimensi pertama. Yang kedua, manusia itu punya dimensi akal. Akal. Yang ketiga, manusia itu punya dimensi yang namanya qalbu, hati dan tempatnya jiwa, dan juga sekaligus tempatnya iman. Nah, 2 hal ini kita bisa milih
Kalau istilah dalam keimanan Allah bilang faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang tidak beriman monggo, kata Allah. Tapi harus terima konsekuensi. Kalau ada kafir tidak mau beriman kepada Allah, maka konsekuensi Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha abada. Orang-orang kafir, baik orang kafir itu dari golongan ahlul kitab dan golongan orang-orang musyrik, nanti setelah dia mati, dan kehidupan ini bukan hanya di dunia tapi juga kehidupan di akhirat yang abadi dan kekal, tidak akan pernah berakhir. Kehidupan akhirat itu orang-orang yang memilih ketika hidup untuk menjadi orang kafir, baik dia kafir dari golongan ahlul kitab atau kafir dari orang yang berbuat syirik, nanti di neraka jahanam pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya, nggak akan pernah dikeluarkan oleh Allah dari neraka tersebut. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah, karena mereka itu adalah orang-orang jelek yang paling buruk menurut Allah. Karena apa? Karena dia memilih untuk hidup masuk neraka selamanya. Nah, iman termasuk pilihan. Jelas? Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Dimensi yang kedua, manusia itu akal. Nah, akal ini harus diapakan? Dijaga, dipelihara. Akal ini harus diapakan? Dikembangkan, diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, bersyukurlah kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kalian bisa masuk pesantren dan sudah di dalam pesantren. Maka tolong, sebelum selesai program 6 tahun, jangan ada niat untuk berhenti dengan alasan apapun. Ini kadang-kadang alasannya macam-macam. Ada yang bilang, ngapain di pondok katanya, gak ada HP di pondok katanya. Kenapa? Kok nggak betah di pondok katanya? Karena cuma mau sampai kelas 3 aja. Karena penjelasan pelajaran dari ustadz itu, maaf katanya, saya nggak bisa melihat lagi penjelasannya dari YouTube yang lebih luas katanya. Itu cuma akal bulusnya aja. Padahal ujung-ujungnya mau main handphone. Ya kan toh? Yang akhirnya, maaf, ini perlu saya sampaikan kepada kalian. Itu yang namanya pembuat Apple, pembuat Facebook, ya, bahkan pembuat yang namanya alat-alat seperti itu, dunia maya, itu menyekolahkan anaknya, itu bukan ke kota, dan anak-anaknya tidak dikasih handphone kecuali sudah tamat SMP. Anak-anak mereka nggak ada mereka kasih handphone itu kecuali sudah SMP. Sudah tamat SMP baru boleh dikasih handphone. Itu orang-orang yang membuat program yang namanya Facebook, yang membuat program namanya Instagram, yang membuat program yang namanya internet, yang membuat program laptop. Anak kita 2 bulan, 3 bulan, anak bayi sudah dikasih handphone. Ini rusak karena akalnya anak itu belum sanggup, belum mampu. Dan maaf, sekarang sudah mulai banyak penyakit di masyarakat. Anak tuh begini sendiri. Bahkan saya pernah menemukan seorang perempuan sudah kecanduan handphone, akhirnya kayak orang bego, sampai mati, sampai meninggal dunia kayak begini sendiri aja.
sampai mati. Padahal anak perempuan itu umurnya belum 20 tahun. Gara-gara jadi korban handphone. Jadi kalian itu diselamatkan di pondok ini gitu loh. Jelas? Ya, jadi otak ini, akal ini harus diisi gitu loh. Diisi dengan hal-hal yang positif. Manusia itu nggak cukup hanya dengan ilmu dan kepandaian dan kecerdasan. Sekarang ini banyak orang pintar, banyak orang cerdas, bahkan pendidikan mereka sampai S3. Bahkan pendidikan mereka dalam dunia akademik sampai dapat gelar profesor, guru besar. Tapi yang diisi hanya otaknya dengan ilmu, tapi nggak diisi dengan yang disebut dengan agama dan iman. Paham? Korupsi sekarang bukan cuma 2-3 miliar sekarang. Kalau Anda mengikuti perkembangan korupsi di negeri kita saja mengerikan. Ada instansi yang korupsinya itu sampai hampir 1.000 triliun. Ada satu instansi yang korupsinya di Indonesia ini sampai 850 ya triliun. Kalau yang cuma 1-2 triliun itu udah biasa, apalagi yang cuma 1 miliar 2 miliar. Negeri kita ini kaya raya. Maaf, sebelum ada pesantren itu Habib sering diundang ceramah ke luar kota. Habib pernah ceramah di Papua, di Freeport. Habib pernah ceramah di Palembang, di Pusri. Pernah ngisi acara di Batam, pernah ngisi acara di Riau, pernah ngisi acara di Sumatera Barat, pernah di Palembang, pernah di Lampung ya, pernah di Palembang, pernah di Kalimantan. Indonesia ini kaya raya, orang pinternya banyak, profesor doktornya banyak, gak sedikit. Tapi kenapa? Maaf, bensin di Indonesia itu jauh lebih mahal daripada bensin di Malaysia. Bulan Agustus yang lalu Abi sama Umi pergi ke Brunei dan ke Malaysia. RON 95 di atas Pertamax. Di Malaysia itu harganya cuma 7.800. Di kita 15 ribuan seliter. Padahal sama-sama impor. Belum lagi ke Brunei. Di Brunei itu punya uang 20 juta, bisa mau beli mobil walaupun mobil second tapi masih bagus. 15 juta, 20 juta. Bensin harganya cuman hanya sekitar nggak sampai 1.000 rupiah. Padahal mereka punya apa? Ya. Di Indonesia ini rata-rata gaji orang kalau dia kerja, kalau di S1, kalau di pegawai negeri, maaf, cuman 1/3 gaji pegawai yang ada di Malaysia. Tapi kebutuhan hidup lebih tinggi di Indonesia. Naik tol, bayar tol di Malaysia itu jarak 300 kilo, paling nggak sampai 150.000. Di Indonesia bisa lebih 3 kali lipat naik tolnya biayanya daripada di Malaysia. Kenapa? Lah inilah. Dan anak-anaknya dirusak dengan handphone, dirusak dengan pergaulan-pergaulan bebas. Saya maaf mengatakan kepada kalian, bersyukurlah kalian dimasukkan ke pesantren oleh orang tua kalian. Di luar sana, baik sekolah yang menamakan namanya sekolah agama, apalagi sekolah umum, saya nggak tahu lah. Bukan satu hal yang aneh, laki-laki dan perempuan sudah seperti suami istri padahal belum nikah. Yang namanya rokok itu udah biasa. Anak kelas sanawiyah itu udah biasa, apalagi SMA, apalagi aliyah.
Bahkan tidak sedikit kalau kita baca medsos, kita baca informasi dan berita, maaf, kadang-kadang anak pelajar itu pun sudah biasa minum minuman keras. Dan ini gak rahasia, bisa kalian lihat di medsos, di berita-berita dan informasi. Belum lagi, maaf, anak-anak SMP, anak-anak SMA yang hamil di luar nikah padahal masih kelas 1 SMA sudah hamil. Ya Pak Jisradi, kalian kan kadang-kadang, ya Allah, belum tahu aja gitu loh. Tolong bersyukurlah kalian tuh masuk di pesantren, diselamatkan oleh orang tua kalian. Bukan cuma diisi otaknya, tapi diisi juga adalah imannya. Ya, diisi juga imannya. Ya Allah, manusia sekarang kalau sudah tidak punya iman, manusia sekarang kalau sudah tidak punya kecerdasan yang berlandaskan kepada spiritual, ngeri dan sangat mengerikan. Maka tolong anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur Nurul Ilmi walaupun pondok masih baru, bukan pesantren kaleng-kaleng, bukan pesantren ecek-ecek. Abi bersyukur kepada Allah dapat laporan dari masyarakat, dapat laporan dari bapak dan ibu kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abi bersyukur kepada Allah. Alumni Nurul Ilmi, bahkan santri-santrinya pun ketika Ramadan kemarin banyak mengisi acara-acara di masyarakat. Abi dapat laporan dari masyarakat, Kiai, terima kasih Kiai, masjid kami diisi kegiatan sanlat oleh alumni Nurul Ilmi. Terima kasih Kiai, kegiatan di masjid kami, khutbah Jumat, macam-macam ceramah Ramadan diisi oleh alumni Nurul Ilmi. Subhanallah Kiai, saya bersyukur. Padahal mereka belum sarjana ya katanya, baru lulus katanya. Tapi subhanallah tidak kalah dengan yang sudah S1. Alhamdulillah. Banyak laporan positif baik dari masyarakat maupun dari kedua orang tua kalian kepada Abi, kepada Umi, kepada Ustaz Komar, kepada sahabat Bahrul. Tolong, ya, tolong, jangan ada niat sebelum menyelesaikan satu program, jangan niat keluar. Karena dalam mahfuzat yang Anda belajar, innamal a'malu bi khawatimiha. Apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Semua perbuatan yang kita lakukan harus sampai tuntas. Sampai tuntas. Ya. Jadi subhanallah, di sini apa yang Anda nggak dapatkan? Kurikulum Kementerian Agama ada. Pelajaran matematiknya pun ada, bahasa Inggris ada, Kementerian Agama, yaitu kurikulum MTS dan kurikulum aliyah. Kurikulum kitab kuning kalian belajar. Nahunya bukan hanya sekedar nahu wadih, tapi nahu jurumiyah belajar, imriti belajar, mutamimah belajar. Ada, alhamdulillah. Kitab kuningnya dari matan takrib sampai yang namanya Fathul Qorib, Fathul Mu'in kalian belajar di kelas 6 Bidayatul Mujtahid, 4 kelas 5 belajar namanya Kifayatul Akhyar. Ada. Fikih mawaris, bagaimana cara untuk menghitung harta warisan, ada. Bahkan kelas 6 ada yang namanya Qawaidul Fiqhiyah, bukan sekedar fikih. Bahkan ada namanya fikih politik, fikih siasah. Kakak-kakak kelas kalian, baik yang belajar di luar negeri, yang alhamdulillah Habib bersyukur sudah ada kakak kalian yang belajar di Yaman, sudah ada yang di Yordania, sudah ada yang di Syria, sudah ada yang di Libya, ada yang di Maroko. Walaupun kita Nurul Ilmi ini pesantren baru seumur jagung, di Indonesia ini banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan teman-teman kalian tanya Ustadz Alwi itu yang belajar di Sebi, 100% teman-teman kakak kelas kalian itu beasiswa semua.
Yang belajar di Nurul Fikri itu semua anak Nurul Ilmi dapat beasiswa semua itu. Karena Abi itu selalu mengatakan, anak-anakku sekalian, kalau ada kesempatan belajar dan tidak perlu takut misalnya orang tua tidak mampu membiayai, cari kesempatan untuk beasiswa. Abi selalu berusaha dan sekarang sedang berikhtiar dengan teman-teman. Bagaimana Nurul Ilmi ini alumni-alumninya juga bisa melanjutkan studi ke Saudi Arabia. Saya lagi berusaha dengan teman-teman, berikhtiar dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, baik bisa melanjutkan ke Universitas Madinah, baik bisa melanjutkan ke Riyadh atau kemanapun. Dan alhamdulillah, informasi terakhir 2 hari yang lalu Abi dapat informasi Saudi sekarang bisa menerima mahasiswi perempuan, tidak hanya laki-laki. Abi sedang berikhtiar ya Mi ya, dengan teman-teman. Mudah-mudahan santri Nurul Ilmi ada yang bisa dapat beasiswa ke Mekah, ke Madinah. Mudah-mudahan semua, kalau sudah kullun muyassarun lima khuliqalahu. Yang penting kalian siapkan diri kalian, siapkan otak kalian, isi otak kalian, isi ilmu diri kalian dengan ilmu. Habis selalu yang lahir 1964 saja, yang namanya informasi belum sehebat begini, alhamdulillah Abi bisa kuliah dapat beasiswa ke luar negeri. Waktu Abi ke luar negeri dulu, yang diterima di Universitas Islam Madinah ketika Abi berangkat tahun 1988 itu cuma 7 orang se-Indonesia. Abi salah satunya. Dan informasi mencari peluang untuk bisa kuliah di luar negeri itu gak semudah sekarang. Sekarang semua terbuka, mudah dan mahal. Dulu itu mahal, tapi nggak ada bagi Abi itu cerita itu, nggak ada yang namanya pantang menyerah tuh, nggak ada. Orang lain bisa, saya harus bisa. Sama-sama makan nasi. Yang penting berdoa, minta restu kepada orang tua, dan jangan sakiti hati orang tua, dan hormati guru. Ikhtiar maksimal mungkin. Coba, nggak bisa sekali, coba 2 kali, nggak bisa 2 kali, coba ke 3 kali, nggak bisa 3 kali, coba 4 kali, nggak ada kata menyerah. Siap? Itu kakak kelas kalian yang sudah di luar negeri, selalu kalau saya telepon itu, saya telepon aja itu mereka itu. Ustaz Aiman saya telepon, Ustaz Rizky Abdillah saya telepon, si Zen Sakila, bahkan Syaima Abi telepon. Kalau bisa saya bilang kalian itu jangan cuma S1, saya bilang. Kalau bisa S3 baru pulang ke Indonesia, saya bilang. Jelas? Nah, inilah waktunya kalian itu mengisi otak kalian, mengisi diri kalian dengan berbagai macam ilmu. Subhanallah, kitab kuning ada di sini, kurikulum seperti di Gontor pun ada di sini. Ada pelajaran tarbiyah, ada pelajaran namanya amalan itu tadris, ada pelajaran yang namanya subhanallah tamrin lugoh, mutolaah, itu kurikulum di Gontor pesantren modern. Kalian belajar, praktek mengajar ada di sini. Orang sampai bingung, Oke, itu Nurul Ilmi nekat banget kan ya. Kenapa? Diborong itu kurikulum semua katanya. Ada kurikulum Gontor ada di sini, kurikulum Kemenak ada di sini, kurikulum kitab kuning ada di sini, tambah lagi tahfiz. Tapi alhamdulillah, Abi pertama kali sama Umi sering merenung, Mi, ini anak-anak kita kuat nggak ya Mi ya? Saya bilang, ya Mi ya, kuat nggak ya Mi ya, kuat nggak Mi? Ternyata alhamdulillah, subhanallah, anak Nurul Ilmi itu subhanallah fight dan tangguh. Alhamdulillah. Betul. Abi waktu di pesantren nggak ada yang namanya kurikulum tahfidz. Ya Mi ya? Nggak ada kurikulum pelajaran Kemenak, itu nggak ada waktu di pesantren dulu. Kalian ada subhanallah, Abi
maaf, kadang-kadang menangis senang. Pengurus masjid, Pak Kiai terima kasih. Alumni Nurul Ilmi itu dahsyat sekali katanya. Bukan cuma pintar ceramah, tapi jadi imam juga suaranya bagus, hafalannya banyak. Betul. Bahkan ada satu masjid, tapi nggak perlu cerita. Ada satu masjid bilang, Pak Kiai, kok alumninya katanya ceramahnya bagus, jadi imam bagus. Kalau Pak Kiai imamnya kurang, kalah sama santrinya katanya. Waduh, kenapa? Nggak ada masalah, tapi nggak malu kok. Berhasil. Maaf, Abi itu nggak takut disaingi oleh murid. Kalau ada murid Nurul Ilmi nanti lebih pintar dari Abi, lebih hebat dari Abi, lebih sukses dari Abi sedikit pun tidak minder dan tidak takut. Justru kalau kalian lebih pintar, lebih hebat, itu adalah biasa. Yang nggak biasa itu kalau kalian lebih bego dari Abi. Betul nggak? Benar nggak? Lebih pintar, wajar. Karena yang mengajar kalian tuh banyak. Berapa guru nih yang mengajar kalian nih? Bukan cuma Nabi yang ngajar kalian. Umi ngajar, Ustaz Suryadi ngajar, Ustaz Komar ngajar, Ustaz Bahrul ngajar, Bu Evi ngajar, semua pada ngajar. Bu Aika ngajar, Bu Atika ngajar. Otak dan kepandaian, kecerdasannya semua itu udah masuk ke Anda. Jadi kalau kalian lebih pintar dari Abi itu biasa. Karena yang mengajar kalian itu lebih banyak sekali, bukan hanya Abi. Tapi kalau kalian tamat Nurul Ilmi, maaf, jauh standarnya dari Abi, itu yang heran. Paham? Lah, alhamdulillah orang-orang yang Abi ajar ketika di pesantren dulu, bahkan yang ada di kampus waktu Abi masih ngajar di kampus menjadi dosen, itu banyak orang-orang yang pernah Abi ajar, santri yang pernah Abi ajar, mahasiswa yang pernah Abi ajar. Bukan hanya doktor, bahkan sampai profesor sudah banyak. Ya, Ustaz Komar tahu tuh, Ustaz Suryadi tahu, Umi tahu ya Mi ya. Bukan cuma 2-3 orang yang sudah jadi profesor. Tapi alhamdulillah kalau ketemu sama Abi masih ingat. Bahkan dia masih mengakui Abi sebagai gurunya. Yang punya pesantren lebih hebat santrinya, lebih besar, lebih luas. Bukan cuma satu pesantren. Ada orang yang pernah Abi ajar, santri yang pernah Abi ajar, pesantrennya jauh lebih besar dari Nurul Ilmi. Santrinya bahkan bukan cuma 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ada. Ya Mi ya? Tapi dia bilang, Kiai, terima kasih dulu Kiai ngajar saya. Bagaimanapun saya ini Kiai, kondisi sekarang saya tetap adalah muridnya Kiai gitu. Abi itu nggak takut kalian saingin, kalian nanti lebih hebat. Entah. Justru itu yang Abi harapkan. Santri Nurul Ilmi lebih hebat dari guru-gurunya. Santri Nurul Ilmi lebih hebat dari pengasuhnya. Allahu Akbar. Paham? Tapi tetap ya, kalau ingin hidup kita sukses dan berkah, ingat anak-anakku, kalau kita ingin hidup kita sukses dan berkah, jangan durhaka kepada orang tua. Bikin orang tua kita bangga, bikin orang tua kita senang dan gembira karena kita. Dan ya, selain jangan durhaka kepada orang tua, jangan kurang ajar kepada guru kalian. Jangan susah dibilangin. Jangan iya cuma di depan tapi di belakang melanggar peraturan dan melanggar apa yang dikatakan dan yang sudah diinginkan oleh gurunya. Saya khawatir kalian hidupnya dan ilmunya tidak berkah. Abi itu kalau ketemu guru-guru Abi yang ngajar Abi dulu di pesantren, nggak berani itu. Berkata kasar, berkata keras, lebih hebat dari guru itu nggak berani. Walaupun ada beberapa guru Abi yang Abi pernah ajar, kalau ada masalah nelpon, Kiai, ini ada masalah ini, gimana solusinya, gimana masalahnya, tolong jelaskan apa dalilnya. Padahal waktu dulu dia pernah mengajar Abi. Tapi Abi nggak merasa hebat dari dia.
Kalau Abi ketemu dia pasti Abi cium tangan. Kalau Abi ketemu dia, kalau ada rezeki pasti Abi sisihkan, Abi kasih dia. Karena bagaimanapun dia adalah orang yang sudah mempunyai andil dalam memberikan ilmu dan pengalamannya dan membukakan ilmu dan dunia ini kepada diri Abi. Jelas. Kalau ingin hidup kalian sukses, kalau ingin hidup kalian berkah, jangan durhaka kepada orang tua. Jangan kurang ajar kepada siapapun guru kalian. Paham? Tolong jadi orang itu jangan ngeyel, jangan cuma baik di depan. Abi itu percaya berkah kok, yakin Abi itu berkah itu ada, karena Abi ngerasain sendiri. Ketika pindah ke Bojonggede ini tahun 2003, Abi pindah ke Bojonggede ini hari Selasa tanggal 6 Desember 2003. Ya, baru 21 tahun lebih yang lalu, masuk ke 22 tahun. Abi nggak punya rumah kecuali rumah yang sekarang ditempatin. Itu pun waktu itu masih nyicil dan baru selesai kapan? Tahun 2007. Nggak punya apa-apa. Serius. Nggak punya apa-apa. Motor pun belum punya dan belum mampu untuk beli. Baru tahun 2005 ya Mi ya, Umi maksa Abi, tolong nyicil tuh motor. Abi pertama kali beli motor itu motornya masih ada, motor biru di Asrama Putra itu. Itu motor kenangan itu yang pertama kali Abi mampu beli motor. Itu pun nyicil 3 tahun. 2008 baru lunas. Karena memang gak punya. Tapi Abi kenapa? Tetap semangat, tetap hormat kepada orang tua, tetap tidak berani kurang ajar kepada guru. Bahkan tanya sama Umi, ada tamu ke rumah, Abi udah haji pun ketika itu orang gak percaya. Lah emang Ustadz udah haji katanya. Ya Mi ya. Pas ngelihat foto Abi, dia buka album foto-foto di Mekah lagi haji. Lah emang Pak Ustadz udah haji katanya. Ya karena siapa orang percaya rumah seperti itu, tanah, jalannya masih tanah. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran Umi, dibuka pengajian lekar anak-anak. Yaitu Ustadz Yogi aja dulu ngaji sama Umi ya. Mana Ustadz Yogi? Yogi, ya. Betul kan? Ya Ustadz Yogi ngaji sama Umi dulu kan? Banyak. Ustadz Dafa aja lagi kecil, kakaknya Ustadz Dafa tuh ngaji sama Umi dulu. Banyak. Dengan kesabaran bikin majelis taklim ibu-ibu. Tahun 2013 bikin pesantren, itu pun Abi undang Kiai Syukran Makmun ke sini untuk ceramah Maulid. Habis ceramah, apa? Abi dimarahin di depan jemaah, di depan Ustadz Komar, masih ingat. Faisal, kamu jangan cuma berani di kandang katanya. Teman-teman kali, kamu katanya cuma tamat pesantren, berani bikin pesantren. Kamu sudah S1, S2, udah di luar negeri, jadi dosen di sana, ceramah di sana, masa nggak berani bikin pesantren gitu? Bikin pesantren, buka pesantren. Ya Kiai, saya bilang nggak berani. Saya kalau dimarahin di depan umum ketika itu, Abi nggak baper. Terima kasih Kiai, berarti Kiai sayang sama saya bilang. Langsung alhamdulillah. Ada Ustadz Komar ketika itu, ada Ustadz Safruddin ketika itu, bahkan ada ayahnya Ica, Ustazah Ica waktu itu. Ustadz Isrofin, Abi bikin konsep. Seminggu setelah dibikin itu, Abi bikin yang namanya brosur. Ya Allah, 2 bulan bikin brosur, nggak ada yang daftar. Ujuk-ujuk ketika itu bulan Februari 2013, Abi masih ingat. Ayahnya almarhum Ustadz Fauzan datang ini ya, mau ngedaftarin anaknya. Udah muter-muter nyari pesantren Nur Ilmi di mana, tahu-taunya dapat juga sama Abi. Santri yang pertama kali yang yakin anaknya di sini. 2 bulan setelah itu nggak ada lagi. Tapi tetap nggak ada kata menyerah. Kalau kita sudah masuk yang namanya ke kolam, ya maaf, kalau kaki sudah basah, sebelum ujung rambut basah, tidak akan naik dan tidak akan pernah menyerah.
Paham? Apalagi hal ini adalah hal kebaikan. Alhamdulillah, Abi bersyukur kepada Allah. Ya. Walaupun tidak semegah pesantren yang lain. Alhamdulillah, sekarang tanah di Nurul Ilmi ini sekitar hampir 8.000 meter. Insya Allah setelah selesai bangunan yang di belakang ini, nanti mungkin kita bikin ruang rapat, guru atau apa, nanti bikin ruang audio video, nanti itu yang di atasnya, ya. Insya Allah di sini ini tanah kosong rumah hijau itu Abi akan bongkar, bikin bangunan tingkat 2. Di sini bikin pusat kajian Al-Quran Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Dan kami akan godok anak-anak kelas 5, kelas 6 dan guru-guru siapa yang mau ikut memperdalam ilmu Al-Quran, memperdalam tafsir, memperdalam ilmu mawaris, memperdalam bahasa Arab, supaya nanti ketika bahkan kita isi ilmu tasawuf nanti, supaya nanti tamat di masyarakat sudah siap untuk bertempur, sudah siap untuk fight di masyarakat, dan bukan bermental dikit-dikit nyerah, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit harus siap. Nah, doakan ya, ini tempat ini kita bikin nanti ini bangunan 2 tingkat. Insya Allah kalau ada rezeki ini tembok ini mau di diplur, dirapiin, semua catnya hijau. Ya sekarang belum ada duitnya dari mana, wallahu a'lam bishawab. Jangan kamu nganggap ya Abi punya duit, enggak, belum. Duitnya dari mana, wallahu a'lam bishawab. Tapi yakin kalau Allah sudah mau, jangankan cuma sekedar ini, lebih dari ini, bahkan doakan dan berdoa. Tidak mustahil suatu saat ada Nurul Ilmi 1, ada Nurul Ilmi 2, Nurul Ilmi 3. Kalau tidak bisa, Anda nanti sebagai penerus-penerus Nurul Ilmi. Paham? Nah, semua itu bermula bersihkan hati kalian. Ya, bersihkan hati kalian. Tolong ya, yang kemarin di rumah sudah tinggal lah, udah. Hatinya fokus bersih. Pergi ke Nurul Ilmi apa? Menuntut ilmu Allah. Pergi ke Nurul Ilmi menuntut ilmu Allah untuk menggapai ridho Allah. Jangan ada yang lain. Bersihkan hati kalian. Ya, bersihkan hati kalian. Paham? Ingat, hati itu tidak boleh kotor. Kalau hati kotor, hati itu kan ibarat, hati itu fungsinya sebagai tempatnya iman. Hati itu fungsinya sebagai tempatnya kalau kita berniat. Ya kan tuh? Hati itu ibarat gelas. Kalau gelas kotor, walaupun diisi dengan air yang bersih, air itu jadi kotor apa tetap bersih? Lebih ulang lagi. Kalau gelas itu kotor, walaupun diisi dengan air yang bersih, maka air itu tetap bersih atau jadi kotor? Jadi kotor. Walaupun kalian belajar hal-hal yang baik dan positif, walaupun kalian mempelajari ilmu-ilmu Allah, tapi kalau hati kalian masih kotor, ya masih kotor. Kotor dengan apa? Kotor dengan maksiat, kotor dengan dosa. Tolonglah, Abi itu nggak ngelarang laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Justru kalau kalian sudah balik kelas 4, kelas 5, maaf, kalau ada laki-laki suka laki-laki itu sakit dan itu tidak normal. Kalau ada perempuan dengan perempuan suka sesama perempuan itu sakit dan itu tidak normal. Yang normal, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Betul? Tapi sekarang tuh kalian masih belajar, masih menuntut ilmu, belum waktunya. Jangan rusak masa depan kalian dengan mengikuti hawa nafsu. Jangan rusak masa depan kalian dengan melakukan dosa maksiat. Jangan rusak masa depan kalian dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah. Jelas?
Allah memberikan rasa cinta, memberikan rasa senang laki-laki ke perempuan, memberikan rasa cinta perempuan ke laki-laki, itu nikmat Allah. Tapi Allah bilang, la in syakartum, jika engkau bersyukur atas nikmat cinta yang kuberikan, artinya adalah salurkan nikmat cinta dan kasih sayang itu nanti pada waktunya. Salurkan nikmat cinta dan kasih sayang itu sesuai dengan aturan syariat. Allah katakan, la azidannakum, aku tambahkan nikmat tersebut. Kalian bisa menikmati indahnya hidup berkeluarga dan indahnya hidup punya anak. Tapi wala in kafartum, jika rasa cinta dan kasih sayang itu kau kufuri, kau lakukan dosa, kau lakukan maksiat, kau lakukan sebelum dihalalkan oleh Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat pedih, khawatir dapat laknat dan kutukan dari Allah. Jelas? Paham? Abi yakin masuk ke pesantren, insya Allah hati kalian akan bersih, dan kalian insya Allah hatinya sudah bersih, sehingga ilmu yang dapat, ilmu yang dipelajari semuanya insya Allah menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin khususnya kepada majelis guru dan anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap semangat, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santri Nurul Ilmi harus bisa, gak ada cerita gak bisa. Yang penting paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.